Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin pastikan terlebih dahulu apakah semuanya sudah hadir. Ini masih ada 2 orang lagi. Ya udah, tak masalah. Semoga teman kita yang 2 orang lagi segera join bersama kita. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Apakah slide saya dapat dilihat dengan jelas? Bisa, Pak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang persamaan Maxwell, Maxwell equation, dan gelombang elektromagnetics, di mana kita mundur lagi ke belakang sebentar. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang elektrostatis dan magnetostatis. Oke, sebelum kita masuk ini, saya review dulu lah. Bu Linda Ranti, kemarin gimana gimana pengaruh jarak terhadap gaya elektrostatis? Jarak antar muatan terhadap gaya elektrostatis gimana pengaruhnya kemarin? Semakin dekat dia gayanya seperti apa, dan semakin jauh gayanya seperti apa? Masih ingat? Hukum Coulomb, F sama dengan Berbanding terbalik dengan jarak, Pak. ya, berbanding terbalik dengan jarak ya. Tepatnya berbanding terhadap kuadrat jarak ya. Ada kuadrat jarak di sana. Ya, benar. Iya, Pak. Kemudian saya ingin menanya Feby ini, Feby. Kemarin pada pertemuan kita yang sebelumnya saya sempat sampaikan kesimpulannya, di mana ketika muatan atau charge itu berada dalam keadaan diam, maka muatan tersebut dapat menghasilkan gaya listrik. Kemudian yang besarnya kemarin diberikan oleh hukum Coulomb. Coba Feby sebutkan gimana gaya yang diberikan oleh sebuah muatan yang bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnetik B. Seperti apa? Gayanya kemarin kita sebut sebagai gaya Lorentz, Pak. Lorentz. Ya, gaya Lorentz ya. Di mana F sama dengan Q V cross B. Kemudian dari sana kemarin kita sudah lihat juga bahwa divergensi, nah ini saya tulis lagi di sini, sebentar, bahwa divergensi dari E kemarin sama dengan rho per epsilon 0. Nah ini disebut sebagai persamaan atau hukum apa ini Bu Neneng? Hukum? Suaranya belum di-on-kan, Bu Neneng. Ini kita sebut sebagai hukum Gauss. Ya, hukum Gauss ya. Ini kita sebut sebagai Gauss law. Kemudian yang kedua kita punya divergensi B sama dengan 0. Nah, di sini saya sampaikan bahwa divergensi E sama dengan rho per epsilon 0 ini kita sebut sebagai hukum Gauss tentang elektrostatis atau Gauss law in electrostatics ya.
Nah, sedangkan divergensi B sama dengan 0, ini kita sebut sebagai Gauss law in magnetostatis ya. Statics. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kita simpulkan lagi yang kita pelajari, ada Carrel atau del cross E. Ini sama dengan yang dulunya ketika classical electrodynamic ini sama dengan 0, ternyata karena adanya penemuan Michael Faraday, maka persamaan ini menjadi min del B per del T. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah merubah medan magnetik, maka sama artinya kita akan merubah medan elektrik. Atau sebaliknya, merubah medan listrik juga akan merubah medan magnetik. Berdasarkan hukum Faraday inilah adanya GGL induksi, sehingga saat ini kita dapat melihat seperti apa aplikasinya pada motor dan generator. Jadi ini sekali lagi kita sebut sebagai Faraday's law ya. Oke, kemudian yang keempat ada Carrel B atau del cross B sama dengan mu 0 J. Nah, ini kita sebut sebagai ayo. Hukum apa ini? Kita sebut sebagai hukum Ampere. Hukum Ampere ya, hukum Ampere. Oke. Jadi sekali lagi ini sangat unik sebetulnya. Ada divergensi E satu dan ada Carrel E yang ketiga, ada divergensi B yang kedua dan ada Carrel B yang keempat. Nah, ini kita sebut empat persamaan ini kita sebut sebagai persamaan elektrodinamika sebelum periode Maxwell. Nah, seperti itu. Jadi ada yang unik di sini. Ternyata Maxwell ketika itu ingin membuktikan apakah persamaan ini persamaan yang sudah disepakati pada elektrodinamika itu apakah benar secara matematis ketika itu. Nah, jadi sekarang kita coba masuk kepada Maxwell equation atau persamaan Maxwell. Nah, sebetulnya persamaan Maxwell ini tidak ada sesuatu yang baru di sini, melainkan Maxwell hanya mengumpulkan persamaan yang empat tadi. Yang hari ini bagi kita persamaan empat dari itu sebetulnya tidak ada apa-apa. Kita sudah tahu bahwa ada divergensi E, ada Carrel E, ada divergensi B, dan ada Carrel B. Padahal dulu sebelum periode Maxwell, keempat persamaan itu sebetulnya terpisah-pisah. Nah, satu merupakan hukum Gauss, kemudian ada hukum Gauss untuk magnetisme, kemudian ada hukum Faraday yang terpisah pula, dan ada hukum Ampere untuk menyelesaikan persamaan-persamaan pada magnetostatics. Nah, sehingga Maxwell ini dikumpulkannya empat persamaan itu, nah, lalu dia coba membuktikan secara matematis ya. Saya buat di sini pembuktian secara matematis ya. Nah, jadi apa yang dilakukannya? Yang pertama, kalau divergensi E ini sama dengan rho per epsilon 0 ini sudah tidak ada masalah sebetulnya. Kenapa? Karena divergensi ini hasilnya divergensi daripada suatu vektor itu hasilnya pasti skalar. Kita lihat di sini bahwa nilai rho per epsilon 0 ini merupakan skalar ya. Jadi tidak ada masalah, ini sudah benar. Sama, kemudian divergensi daripada B ini juga sama dengan 0. Nah, tidak ada masalah selagi ini merupakan perkalian antara operator del dengan B medan magnetik secara dot product. Kita tahu bahwa del itu kemarin adalah del per del X
del per del Y, dan del per del Z. Nah, tetapi di sini, ini saya checklist, si Maxwell ini mencoba mengidentifikasi dua persamaan yang di bawah, yaitu Carrel. Kenapa? Karena Carrel ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan awal dulu, perkalian Carrel ini melibatkan dua buah vektor yang menghasilkan vektor yang baru, dan ketiga vektornya ini yang diambil nilainya adalah yang tegak lurus ya. Nah, kita lihat yang pertama Carrel E. Carrel E sama dengan min del B per del T. Nah, ini dulunya sebelum ini Carrel E sama dengan 0. Kenapa? Karena integral E dot dl itu sama dengan 0 dulu. Tetapi setelah ditemukan oleh Faraday, ketika ada sebuah loop dan dimasukkan sebatang magnet ke dalam, maka keluar masuk seperti itu, maka akan dihasilkan jarum galvanometer akan bergerak. Itu yang pertama. Kemudian percobaan Faraday yang kedua, sebuah magnet yang diam dan kumparannya yang digerak-gerakkan, sama halnya sebetulnya dengan yang pertama, tetapi di sini magnet yang diam, kumparannya yang digerak-gerakkan. Itu juga menghasilkan pergerakan pada jarum galvanometer. Kemudian yang ketiga yang ditemukan oleh Faraday itu, ini saya review sedikit, nilai daripada medan magnetik itu dirubah, nilai B ini yang dirubah. Dalam hal ini, kalau pada percobaan induksi magnetik ini dapat kita lakukan dengan merubah-rubah jumlah lilitan pada koilnya itu sendiri. Sehingga ternyata ketika ini dirubah, penyimpangan jarum galvanometer juga ikut berubah. Artinya ada 3 variabel di sini yang merubah galvanometer. Yang pertama, magnet dikeluar masukkan, artinya polaritas kutub utara dan selatan berpengaruh. Kemudian kumparannya yang dirubah-rubah, yang digerakkan, dan magnetnya diam juga berubah. Dan terakhir yang ketiga tadi, medan magnetiknya, nilainya yang dirubah ternyata juga menghasilkan galvanometer yang berubah jarumnya. Itu yang ditemukan oleh Faraday, sehingga pernyataan ini sudah benar ketika itu. Jadi ini dibuktikan lagi oleh si Maxwell. Nah, apa yang dilakukannya? Dia melakukan perkalian dot product terhadap persamaan ini. Nah, jadi ini saya bawa ke atas di sini. Dia melakukan perkalian dot product. Del dot, nah ini saya kurung, Carrel E. Nah, ini tentu sebelah kanan juga akan ada Carrel, ya. Del. Ini juga sama dengan del dot dalam kurung min del B per del T. Oke, sehingga ini ada yang masih ingat kira-kira del didotkan dengan del cross E itu hasilnya apa? Ada yang masih ingat kita belajar di awal? Saya tulis di sini. Del cross, misalnya suatu fungsi A, misalnya vektornya. Seperti ini. Ini hasilnya berapa? Ada yang masih ingat? Boleh, Pak. Berapa? Hasilnya? Nggak ingat, Pak. Nah, itu. Ya, Pak. Nah, hasilnya adalah 0 ya. Nah, silakan nanti dibuka lagi bukunya. Oke. Jadi ini hasilnya adalah 0, artinya di sebelah sini hasilnya 0. Nah, di sini ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini kan dapat kita rubah. Del ini dapat kita masukkan ke dalam fungsi diferensial ini. Jadi sah-sah saja kalau saya menulis di sini del per del T. Saya ambil del per del T-nya. Bisa saja ini negatif, misalnya negatif del per del T del dot B. Nah, seperti itu. Atau divergensi B. Boleh ya, saya rearrange atau atur ulang persamaan ini menjadi seperti ini. Nah, coba kita lihat di sebelah kiri. Tadi kita punya persamaan yang kedua, yaitu divergensi B sama dengan 0. Maka ini sama dengan 0. Artinya sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama dengan 0. Artinya persamaan atau hukum Faraday ini sudah benar secara matematis.
Itu yang dibuktikan lagi secara matematis atau secara teoritis oleh Maxwell, walaupun secara eksperimen sudah ditemukan oleh Michael Faraday. Oke, jadi tidak ada masalah, di checklist lagi. Nah, selanjutnya yang keempat ada curl daripada B sama dengan mu0J. Nah, ini kita sebut tadinya sebagai hukum Ampere. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika kita terapkan hal yang sama seperti hukum Faraday tadi, yaitu kita berlakukan divergensi del dot kita kurung del cross B. Saya buat seperti ini sama dengan otomatis ini del dot mu0J. Nah, seperti ini. Atau ini juga boleh saya buat seperti ini. Del dot del cross B ini sama dengan mu0, karena ini mu0 ini kan suatu konstanta ya. Jadi boleh saya keluarkan dari operasi divergensi ini. Del dot J. Nah, ini yang unik ya, yang dibuktikan oleh Maxwell. Nah, apa hasilnya? Dari sini dapat kita lihat bahwa del dot atau divergensi daripada del cross B ini hasilnya sama seperti yang kita lakukan yang pertama tadi. Ini adalah 0. Nah, sementara di sini del dot J ini, ayo siapa yang tahu hasilnya apa kira-kira? Del Itu dot ya, Pak. J. 1,1 ya, Pak. Ya, belum tentu Tidak sama dengan 0. Ya, belum tentu sama dengan 0. Nah, bisa enggak sama dengan 0 ya bisa saja. Kapan ini bisa sama dengan 0? Apabila J ini nilainya adalah konstan. Artinya del dot J, artinya kalau saya buat di sini del dot J dan J ini konstan, maka ini hasilnya sama dengan 0. Pernyataannya sekarang adalah J ini belum tentu konstan, sehingga ini belum tentu nilainya belum tentu nilainya sama dengan 0, atau saya buat tidak sama dengan 0. Nah, artinya dari sini dia menemukan si Maxwell itu bahwa hukum Ampere atau pernyataan kita yang keempat dari persamaan elektrodinamika sebelum Maxwell itu ternyata ada permasalahan, di mana sebelah kiri 0, sebelah kanan belum tentu sama dengan 0. Kecuali, nah, kapan del dot J itu sama dengan 0 adalah ketika J itu sama dengan konstan. Kapan keadaan J itu konstan? Ya, salah satunya adalah dalam keadaan steady state. Dalam suatu material atau suatu penghantar dalam keadaan steady state, maka itu J-nya sama dengan konstan. Jumlah elektron dan jumlah proton, atau di sini kita bicara masalah charge muatan, itu konstan. Kalau jumlah charge itu muatan itu konstan, maka bisa dipastikan del dot J itu nilainya sama dengan 0. Tetapi pada kondisi yang berlainan, J ini belum tentu konstan. Misalnya material semikonduktor misalnya. Ketika material semikonduktor itu berada pada temperatur kamar, misalkan pada suhu 27 derajat Celcius seperti itu, maka akan terjadi elektron dan hole pairs ya, pasangan elektron dan hole ya. Artinya akan bertambah jumlah muatan di sana yang berada pada pita konduksi. Artinya dia tidak konstan lagi, sama seperti material-material yang bersifat konduktor lainnya, ya, di mana ketika kita berikan beda tegangan, maka akan banyak tercipta elektron-elektron bebas atau yang kita sebut sebagai free electron, sebagai pembawa arus drift dalam hal ini. Nah, jadi inilah permasalahannya. Sekarang kita lihat selanjutnya. Sebentar. Kita lihat selanjutnya how Maxwell fix Ampere's law ya. Bagaimana Maxwell mengkoreksi
mengkoreksi persamaan hukum Ampere yang tadinya bermasalah. Nah, saya tulis ulang kembali. Jadi this equation is nothing ya. Biasanya dibahasakan seperti itu di buku. Del dot curl B sama dengan mu0 del dot J. Nah, tadi kita sampai di sini. Nah, apa yang dapat kita lakukan di sini? Nah, kita yang dilakukan oleh Maxwell adalah memanfaatkan persamaan kontinuitas. Nah, jadi dia memanfaatkan persamaan kontinuitas. Seperti apa persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas itu ditulis divergensi daripada J sama dengan del rho per del T. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan kontinuitas yang merupakan persamaan matematika. Nah, yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan hukum Ampere ini oleh Maxwell. Baik, dari sini apa yang bisa kita lakukan? Nah, ingat bahwa dari hukum Gauss yang pertama tadi, kita tahu bahwa divergensi daripada E sama dengan rho per epsilon 0. Nah, sehingga dari sini kita punya kalau kita ambil rho-nya, supaya rho ini dapat kita substitusi ke persamaan kontinuitas ini, maka dari sini rho sama dengan epsilon 0 buka kurung divergensi daripada E. Nah, seperti itu ya. Divergensi daripada E. Ingat, divergensi itu apa? Del itu kan kemarin del per del X ya. Del per del X plus del per del Y plus del per del Z. Nah, sehingga di sini dapat saya tuliskan, saya ambil persamaan ini, lalu saya substitusikan ke persamaan kontinuitas kita, maka del dot J sama dengan negatif. Kira-kira seperti apa? Seperti apa bisa kita tulis? Tadi ada mu0 ya. Ada mu0 di sini. Ya udah, kalau bingung saya tulis dari awal, dari sini saya bawa ke bawah, maka divergensi daripada curl B seperti itu. Ini sama dengan mu0. Nah, sambil mu0-nya lalu saya ganti divergensi J itu dengan memanfaatkan persamaan kontinuitas dan hukum Gauss. Sehingga saya dapat menulis di sini negatif del dot epsilon 0 del E per del T. Nah, sebetulnya tidak ada masalah di sini. Tinggal kita substitusikan rho ini dengan epsilon 0 del dot E, sehingga delnya bisa kita kedepankan sehingga tertinggal del E per del T. Kenapa? Karena tadi kita punya di sini operator del per del T yang saya kurung ini. Nah, seperti itu. Lalu apa yang bisa kita ambil dari sini? Nah, kita lanjutkan. Sehingga ini tadi ingat, ini nilainya sama dengan, dari hukum Ampere itu sama dengan mu0J. Ya. Nilai ini tadi sama dengan mu0J. Nah, bisa disepakati ya. Sehingga sekarang saya dapat menulis persamaan ini menjadi mu0 epsilon 0 del E per del T sama dengan mu0J. Pak, gimana dengan operator delnya, del negatif ini? Del dot ini bisa sama-sama saya eliminasi dengan ini. Oke, saya lanjutkan ke belakang sehingga
Maaf, ini tadi ada negatif ya. Ada negatif tandanya. Ada tanda negatif tentunya di depan ini. Sehingga apabila komponen ini saya bawa ke sebelah kanan ini, maka saya akan memperoleh persamaan mu 0 J ditambah tadinya negatif menjadi positif ya, mu 0 epsilon 0. Mu 0, maaf, menjadi persamaan kita sekarang menjadi mu 0 epsilon 0 mu 0 del E per del T. Nah, seperti itu. Yang ini sama dengan sebelah kiri tadi, yaitu Karel B. Atau kebalikan. Saya tulis ulang, Karel B sama dengan, ini bisa kita sederhanakan lagi, mu 0, yaudah saya tulis dulu, mu 0 J plus epsilon 0 mu 0 del E per del T, atau Karel B sama dengan mu 0, buka kurung, J ditambah del E, mu ditambah epsilon 0 ya, epsilon 0 del E per del T. Nah, inilah hukum Ampere yang sudah dikoreksi oleh Maxwell. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat, ada apa dengan persamaan ini? Coba kita tinjau. Ketika pada keadaan steady state, maka seharusnya pasti akan ada arus yang mengalir. Seberapa besar arus itu? Arus itu pada keadaan steady state akan sama dengan del cross B sama dengan mu 0 J. Nah, kenapa? Karena ini ditambah 0. Kenapa ini sama dengan 0? Karena pada keadaan steady state, nilai E ini, medan listrik ini adalah konstan. Konstan kita turunkan sama dengan 0. Nah, jadi ini saya buat E sama dengan konstan ya. Nah, konstan. E sama dengan konstan. Nah, sedangkan untuk non steady state kita tetap punya dua kontribusi di sini, yaitu Karel B sama dengan mu 0 J tambah mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, kenapa sebetulnya persamaan ini adalah mengindikasikan bahwa merubah medan magnetik yang dijelaskan pada hukum Faraday itu akan menghasilkan perubahan pada medan listrik. Ternyata pada hukum Ampere ini merupakan kebalikan, yaitu merubah medan listrik. Del E per del T itu kan artinya kita merubah besar daripada E itu persatuan waktu. Ternyata induce electric field will induce, change, saya buat bahasanya di sini, change in electric field induce magnetic field ya. Itulah kesimpulannya, magnetic field. Artinya apa? Merubah medan listrik itu juga akan merubah medan magnet. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa persamaan Maxwell itu, saya tulis kembali lagi di sini, persamaan Maxwell setelah melalui pengkoreksian terhadap hukum Ampere, maka dituliskan Maxwell equation diberikan oleh yang pertama hukum Gauss tadi, divergensi daripada B sama dengan rho per epsilon 0, kemudian yang kedua hukum Gauss tentang, maaf ya, ini E, hukum Gauss tentang medan magnetik atau hukum Gauss pada magnetism, ini sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah hukum Faraday, yaitu Karel E sama dengan min del B per del T. Lalu yang keempat, inilah yang tadi dikoreksi, yaitu hukum Ampere. Karel B sama dengan mu 0 dalam kurung J ditambah epsilon 0 del E per del T.
Nah, jadi mohon untuk diingat 4 persamaan Maxwell ini. Kenapa? Karena sebetulnya esensi daripada electrodynamics itu adalah 4 persamaan Maxwell ini yang sampai hari ini kita aplikasikan. Seperti itu. Baik, hingga saat ini apakah ada pertanyaan? Silakan, atau yang perlu kita diskusikan sebelum kita lanjutkan. Gimana? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau belum, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Pak, sedikit pencerahan aja, Pak. Ya, silakan. Di YouTube itu kan banyak tuh, Pak, percobaan di mana sebuah apa, Pak? Sebuah gulungan kawat Ya. yang diberi magnet, Pak. Kemudian salah satunya diputar gitu, Pak, tanpa adanya sumber tegangan, Pak. Terus akan menghidupkan lampu atau menghidupkan alat elektronik yang sifatnya masih kecil amputasinya, Pak. Mungkin kan nggak begitu, Pak, tanpa adanya amputasi. Jadi Tanpa ada sumber tegangan, Pak. Jadi seperti dia ini. Bergerak gitu, Pak. GGL induksi tapi nggak ada sumber tegangannya di situ, Pak. Banyak sekali percobaan di YouTube seperti itu. Nah, lihat, Pak. Baik. Kayak magic gitu, Pak. Iya, tahu saya ya. Jadi terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting sebetulnya untuk kita diskusikan. Iya, Pak. Perlu diluruskan, Pak. Yang jelas pada intinya, pada konsepnya, secara teoritis dan secara eksperimen sudah dirumuskan oleh Faraday itu bahwa baru akan ada arus listrik itu atau tegangan. Kenapa tegangan? Karena kemarin kita sudah melihat hubungan potensial listrik dan medan listrik ya. Baru ada tegangan yang dihasilkan apabila kita merubah medan magnet dalam persatuan waktu. Kalau kita tidak merubah nilai medan magnetnya atau kita tidak menggerak-gerakkan seperti itu, tidak ada pergerakan, tidak ada sirkulasi di situ, maka ya tidak akan ada tegangan listrik sebagaimana yang diberikan oleh persamaan kita yang ketiga, del B, negatif del B per del T. Perubahan medan magnetik persatuan waktu itu akan menghasilkan tegangan atau beda potensial. Lebih tepatnya lagi electromotive force ya, electromotive force yang kita sebut GGL, induksi. Nah, jadi seperti itu, harus ada medan magnetik yang berubah nilainya. Tetapi terkait yang ditanyakan tadi, misalkan di YouTube ada, misalkan saya sering juga melihat, misalnya ada sebuah magnet berbentuk cincin, lalu magnet itu dililiti menggunakan kawat, misalnya gitu ya, dililiti sendiri ya, Pak, ya? menggunakan kawat. Nah, lalu nantinya dia akan ada banyak percobaannya sebetulnya. Ada yang dia berputar sendiri, dan ada juga yang bisa menghidupkan lampu. Nah, kalau yang saya klarifikasi dulu, kalau ada sebuah magnet, misalnya bulat seperti donat, lalu kita liliti, kemudian kita hubungkan ke sebuah lampu, itu bisa saya pastikan lampunya tidak akan pernah hidup. Kenapa? Medan magnetiknya konstan. Del B per del T, apabila B-nya itu konstan, hasilnya sama dengan 0. Artinya curl E itu sama dengan 0. Ya. Nah, tetapi sekarang kita lihat pada sebuah dinamo sepeda misalnya. Dinamo sepeda itu di dalamnya ada sebatang magnet yang bergerak dan ada kumparan. Nah, di sini kata kuncinya sudah ada bergerak. Sudah ada kata kunci bergerak di sini, berputar magnet itu di dalam kumparan itu. Otomatis dia berputar itu kan akan merubah garis-garis gaya magnet, atau tepatnya flux magnetik nantinya. Akan ada flux di sana. Nah, ketika ada pergerakan seperti itu, barulah akan dihasilkan tegangan. Tetapi yang seperti kita lihat kadang di YouTube ada seperti itu, ya biasa kadang YouTube ini orang membuat konten-konten itu bagaimana orang supaya tertarik untuk melihatnya, walaupun itu kadang hoax ya, tidak benar.
Kadang entah dikasih baterai di dalamnya, seperti itu. Intinya seperti itu. Kesimpulannya, ada pergerakan. Atau kalau dia tidak bergerak, ada jalan satu-satunya, yaitu merubah-rubah nilai B-nya itu. Kalaulah kita bisa merubah-rubah nilai B-nya itu. Contoh, kita merubah nilai B-nya itu, kita rubah-rubah jumlah lilitannya. Tetapi bukan mudah untuk merubah lilitannya itu, harus dibuka dulu, pasang lagi, buka dulu, pasang dulu. Nah, itu tidak mungkin. Artinya yang paling mudah untuk menghasilkan tegangan listrik itu adalah menggerakkan magnetnya, atau hukum Faraday yang kedua, magnetnya bersifat sebagai stator, diam magnetnya, tetapi kumparannya yang berputar. Ya sama, itu juga menghasilkan tegangan listrik. Nah, bisa magnetnya yang berputar, bisa kumparannya yang berputar, dan bisa nilai B-nya itu kita rubah, walaupun susah. Nah, kalau untuk merubah nilai-nilai B ini biasanya hanya bisa kita lakukan dalam simulasi menggunakan komputer. Ya. Tetapi kalau untuk prakteknya biasanya kalau tidak magnetnya yang digerakkan, berarti kumparannya yang digerakkan. Tetapi kalau tidak ada yang digerakkan satupun, itu dapat kita pastikan hoax. Ya. Kenapa? Bukan mudah dan bukan sebentar transformasi. Penelitian ini yang dilakukan sebelum masa elektrodinamika klasik itu, Karel E sama dengan 0, karena integral E.dl sama dengan 0. Nah, ternyata oleh si Faraday ini ditemukan bahwa jarum galvanometer bergerak, sehingga tidak sama dengan 0 lagi, melainkan sama dengan negatif del B per del T. Ini beratus-ratus tahun jaraknya, bukan sebentar. Bagus pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, sebentar Pak. Oke, baik, silakan. Yang seperti magnet yang berputar tadi, dia butuh roktor enggak Pak? Roktor itu butuh sumber tegangan enggak Pak? Dari eksternal, dari luarnya Pak. Ya, baik. Sekarang saya jawab, tetapi kita cukupkan sampai di sini dulu untuk Zoom kali ini. Ini kita sambung, saya kirim link yang baru ya, sudah hampir 40 menit. Sekian, saya akhiri yang Zoom kita ini dulu. Terima kasih. Ya, Pak.